Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberikan petunjuk dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang beliau menjelaskan sebuah risalah yang ringkas dan singkat yang ditulis sebelumnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah yang telah dijelaskan bahwasannya di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat sebuah perkara pelajaran yang terpenting dalam kehidupan setiap insan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk mentauhidkannya, dan itulah kandungan yang paling agung, yang paling mulia yang terdapat dalam surat ini, yaitu dalam masalah at-tauhid. Dan telah dijelaskan pula dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya tauhid itu ada 3 macam, ya. Tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, yaitu tentang kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, mengatur alam semesta dan menguasainya. Kemudian yang kedua yaitu tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita wajib untuk mengimani segala nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa menolaknya, ya, ataupun menyerupakannya dengan sesuatu yang ada pada makhluk. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid al-ubudiyah, yaitu tauhid atau tauhid uluhiyah, yaitu wajib bagi kita untuk beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah kita, entah itu salat, entah itu doa, segala macam bentuk ibadah harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna at-tauhid al-ubudiyah. Kemudian dijelaskan juga di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung 2 jenis doa, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah memerintahkan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Karena kita semua mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb yang mengatur, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan semua yang ada di alam dunia ini. Maka seluruh makhluk senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak butuh kepada hambanya. Oleh karena itu Allah memberikan tasji, itu motivasi,
dorongan, bahkan memerintahkan, bahkan mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rabb kalian berfirman. Allah memerintahkan, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permohonan kalian. Dan Allah mengancam, perhatikan, Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak mau berdoa, beribadah kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwasanya doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Kemudian apa di akhir ayat Allah katakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Semuanya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku. Padahal tadi Allah merintahkan untuk apa? Untuk berdoa. Maka doa itu merupakan intisari daripada ibadah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Intisari dari ibadah itu adalah berdoa. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah itu telah terkandung dua macam doa. Ya, doa itu ada dua macam. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah, yaitu segala bentuk ritual ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang kedua yaitu doa mas'alah. Adapun doa ibadah, kata beliau, huwa sana'u 'ala Allah jalla wa ala wa dzikrullahi azza wa jalla. Ya, kata beliau, adapun doa ibadah itu adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ketaatan, salat, kemudian puasa, zakat, haji, maka itu semua adalah doa ibadah atau yang biasa kita kenal dengan nama ibadah, ya. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan, entah itu bersedekah, ya, kemudian salat, berzikir dan lain sebagainya, bertasbih, bertakbir, itu semua adalah doaul ibadah, ya. Itu adalah doa apa? Doa ibadah. Kemudian yang kedua yaitu doaul mas'alah, kata beliau, wa huwa talabul hawaiji minallahi jalla wa ala, yaitu kita meminta segala kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa ala. Jadi kalau kita meminta kepada Allah misalnya, ya, untuk mendapatkan rezeki, kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dan lain sebagainya, maka ini disebut sebagai doaul mas'alah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini sudah terkandung dua-duanya, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Ya, doa ibadah seperti ya yang kita baca dalam awal-awal surat Al-Fatihah, itu berupa pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepadanya. Ya, ayat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya. Ya, ini semua adalah doaul ibadah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu adalah Rabb alam semesta, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah yang menguasai pada hari pembalasan. Maka ini semua adalah doa ibadah. Demikian juga di dalam surat Al-Fatihah terdapat doaul mas'alah, yaitu doa yang isinya adalah permintaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah doa. Ya, kita berdoa, kita meminta maknanya. Dan hal ini bisa kita temukan dalam surat Al-Fatihah di akhir-akhir surat ini, yaitu di paruh kedua dari surat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada setiap muslim, kepada setiap hambanya untuk berdoa kepadanya, meminta sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Jadi dalam surat Al-Fatihah terkandung permintaan. Inilah doa
yang kalau kita cermati dan kita renungkan betapa seringnya kita berdoa dengan doa ini setiap harinya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi, apa yang setiap hari kita minta di dalam salat kita, di dalam setiap rakaat, bukan makanan, bukan minuman, atau pekerjaan, atau rumah, atau tempat tinggal yang bagus, atau kendaraan yang mewah, bukan. Yang kita minta adalah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meniti jalan yang lurus. Untuk apa? Untuk meniti jalan yang lurus. Menunjukkan ikhwan sekalian betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 waktu. Dan di setiap kali salat, di setiap rakaatnya kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah terdapat doa, yaitu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Maka dari sini kita mengetahui ikhwas sekalian betapa pentingnya kita untuk memiliki ilmu tentang jalan yang lurus tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka dalam ayat ini ikhwas sekalian, kulluhu talabun wa du'aun. Semua ayat ini isinya adalah permintaan dan doa. Oleh karena itu kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walidzalika yustahabbu ba'dal faraghi min qiraatiha ayyakula amin. Oleh karena itu dianjurkan, diperintahkan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita diperintahkan membaca apa? Yaitu baca amin. Itu artinya adalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu di dalamnya terkandung doa. Ya. Dan doa, ya, dan ucapan amin itu tidaklah diucapkan kecuali apabila setelah kita berdoa. Ya. Dan kata beliau, wa surat Al-Fatihati du'aun kulluha. Dan surat Al-Fatihah itu isinya adalah semuanya adalah doa. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan surat Al-Fatihah juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa. Betapa pentingnya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah ini di dalamnya terkandung apa? Doa. Kemudian juga keutamaan yang berikutnya dari surat Al-Fatihah, ya, keistimewaannya, bahwasanya kata beliau di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung penetapan adanya risalah, ya, adanya kerasulan, yaitu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kepada sesama manusia, orang-orang seperti dirinya, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat dalil bahwasanya Allah tidak membiarkan umat manusia dalam keadaan terlunta-lunta. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa bimbingan, tanpa ada petunjuk dan arahan. Tapi Allah berikan kepada mereka hidayah. Allah berikan kepada mereka petunjuk dan arahan, yaitu dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Dan hal itu merupakan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ya, dan hakikat daripada Rabb, itu kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa Rabbu huwa alladhi yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Dan hakikat Rabb, Allah Subhanahu wa taala mengapa disebut Rabb? Karena Allah adalah yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Karena Allah yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya dan mentarbiyah, yang memelihara, mendidik dan membina mereka. Jadi kenapa Allah itu disebut Rabbul Alamin? Kenapa Allah disebut sebagai Rabb alam semesta? Karena Allah lah yang
memperbaiki keadaan hamba-hambanya, dan Allah mentarbiyah mereka. Allah yang mendidik manusia, Allah yang menjaga mereka dan memeliharanya. Dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sebenarnya salah satu kandungan yang paling penting dari surat Al-Fatihah, yaitu menyadarkan kepada kita tentang apa? Pentingnya risalah. Pentingnya kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagi umat-umat terdahulu untuk mengikuti ajaran para rasul mereka. Dan konsekuensi, kata beliau, konsekuensi dari tarbiyah kepada umat manusia, yaitu Allah mengutus kepada mereka para rasul untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk mentarbiyah mereka. Dan inilah konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan ikhwas sekalian oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qayyim, bahwasanya penunjukan dari nama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu lebih jelas, lebih gamblang menunjukkan bahwasanya Allah itu mengutus para rasul, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Penunjukan hal ini lebih jelas dan lebih penting daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya kepada hamba-hambanya berupa apa? Allah sediakan bagi mereka makan dan minum. Allah ciptakan bagi mereka udara yang dengan udara itu mereka bernafas. Allah berikan kepada mereka segala macam kenikmatan dunia yang dengan kenikmatan itu mereka bisa hidup. Jadi sebagian orang ketika menafsirkan Rabbul Alamin, maka penafsiran mereka terbatas bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah adalah yang memberikan rezeki, Allah adalah yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta. Penafsiran mereka hanya berhenti sampai di situ. Padahal ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada penafsiran yang lebih dalam, yang lebih penting untuk dipahami oleh setiap muslim, bahwasanya tidak mungkin Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah menelantarkan umat manusia ini. Tidak ada rasul, tidak ada kitab. Maka itulah kandungan yang menjadi inti dari atau tujuan dari firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna sudah. Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sibal insanu ayutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja? La yu'mar wa la yunha, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Sementara ikhwas sekalian, kita tidak pernah jumpai ada orang yang bertemu langsung dengan Allah, ya. Dia diperintahkan oleh Allah, langsung dilarang oleh Allah, tidak ada. Dan itu pasti membutuhkan perantara, yaitu adanya Rasul dari kalangan manusia. Makanya Allah menyebut diutusnya Rasul kepada kita itu adalah sebuah nikmat yang agung. Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan ikhwas sekalian. Jadi ketika diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu adalah sebuah kenikmatan. Bukan beban dan bukan sesuatu yang menyusahkan umat manusia. Diturunkannya Al-Qur'an bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an untuk supaya kamu celaka. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesempitan. Maka ikhwas sekalian, diutusnya Rasul kepada kita itu adalah demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita, demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Allah menyebut diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah nikmat, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang apa tugasnya Rasul tersebut? Yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kekotoran-kekotoran. Dan sebelumnya mereka adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata.
Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasannya isbatur risalah, itu penetapan risalah, itu juga merupakan konsekuensi dari apa? Dari doa yang kita panjatkan, yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah itu terdapat doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. La yumkinul ihtidau illa siratal mustaqim illa birrasul alaihi wassalam. Sementara tidak bisa kita mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus kecuali dengan perantara para rasul alaihi wassalam. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya surat Al-Fatihah, betapa pentingnya isi dari surat Al-Fatihah yang mungkin setiap hari kita baca dan mungkin kita tidak, sering sekali kita lalaikan maknanya, kita tidak pikirkan apa artinya, kita tidak renungkan artinya. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah yang ringkas ini terdapat banyak sekali pelajaran yang berharga. Di antaranya tentang tauhid, di antaranya juga tentang isbatur risalah, tentang penetapan kerasulan, tentang adanya rasul, yaitu seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita demi mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kata Syekh Al-Fauzan di sini, di dalam surat Al-Fatihah ini pun terkandung ar-raddu ala jami'i tawa'il al-munharifah, ya. Jadi yang pertama dulu beliau terangkan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah terdapat apa? Ajaran tauhid. Kemudian yang kedua, di sana terdapat penetapan adanya kerasulan, adanya rasul. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya kenabian dan kerasulan itu telah ditutup oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di dalam surat Al-Fatihah ini juga terkandung bantahan, ya. Terkandung apa ya sekalian? Terkandung bantahan bagi seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Dan ini mungkin yang banyak, ya, di antara kaum muslimin masih merasa risih, ya, atau alergi. Sebagian di antara kaum muslimin itu merasa risih kalau ada di antara para ulama atau para dai atau para ustadz mereka menulis tentang bantahan misalnya, atau mereka memberikan ceramah yang isinya adalah bantahan. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya membantah orang-orang yang menyimpang itu merupakan usul min usuli ahli sunnah wal jamaah. Di antara pokok-pokok dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, itu ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak bisa kita menegakkan kebenaran, kita tidak bisa menegakkan al-haq kecuali dengan membantah kebatilan. Oleh karena itu kita dapati para ulama salaf, ya, sejak zaman Rasulullah SAW, ya, bukan zaman sekarang saja, sejak zaman Nabi dulu, Rasulullah SAW telah membantah mereka. Seperti misalnya bisa kita baca dalam kitab-kitab hadis, bagaimana suatu ketika, sebagaimana disebutkan di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan bahwasanya suatu ketika ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW. Seorang lelaki ini bernama Dzul Khuwaisirah, yaitu Dzul Khuwaisirah. Yang seorang lelaki ini dia menemui Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang Hunain, membagikan harta hasil rampasan perang kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang lain. Ketika itu terdapat perak yang dikumpulkan sebagai hasil rampasan perang dan diletakkan di atas kain yang dibawa oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil perak-perak tersebut dan dia bagikan kepada sebagian orang dan sebagian yang lain. Kemudian orang ini yaitu Dzul Khuwaisirah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya,
Dzul Khuwaisirah ya orang biasa, itu orang ya memang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, akan tapi tidak sebagaimana sahabat yang lain. Perhatikanlah sikap beliau, sikapnya kepada Rasulullah ketika dia melihat Rasulullah SAW membagi-bagikan harta tersebut kepada sebagian orang dan dengan pembagian yang berbeda-beda. Dan kita tahu ikhwas sekalian, Rasulullah SAW beliau tentunya melakukan sesuatu, berbicara dan bertindak dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Dzul Khuwaisirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Lihatlah betapa lancang orang yang bernama Dzul Khuwaisirah ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat tidak sopan. Ya. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad." Padahal ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Wahai para sahabat, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu sebagaimana panggilan kalian kepada teman kalian yang lain, disebut namanya langsung. Bukan demikian, tapi hendaknya memanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan lain sebagainya. Tapi lihatlah sikap Dzul Khuwaisirah. Dia sebut Rasulullah SAW, ya Muhammad, panggil namanya, wahai Muhammad. Tidak sopan. I'dil, berbuat adillah. Dan yang lebih keras lagi, yang lebih keji lagi, dia menuduh Rasulullah SAW tidak berbuat adil. Maka apa kata Rasulullah SAW? Waihak. Dengan keras Rasul mengatakan, celaka kamu. Faman ya'dil idza lam akun adil. Lalu siapakah yang bisa berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Niscaya engkau akan celaka, engkau akan binasa dan merugi jika aku tidak berbuat adil. Kemudian apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia melihat orang yang tidak sopan ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil dalam pembagian harta rampasan perang? Maka dia mengatakan, dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh, menghabisi nyawa. Kata beliau, ya Rasulullah sallam, i'zan li adrib hadzal munafik. Ya Rasulullah sallam, izinkan saya untuk aqtul hadzal munafik, untuk membunuh orang munafik ini. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikapnya yang tegas membantah tuduhan gembong Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah, yang menuduh Rasulullah SAW tidak berbuat adil. Dan bagaimana sikap yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang begitu keras kepada orang ini. Maka Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, karena beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah dakwah, beliau mengatakan jangan, ya, karena nanti orang akan mengira, akan menuduh bahwasanya Muhammad SAW telah membunuhi para sahabatnya. Dan sesungguhnya akan muncul di belakang orang ini, itu Dzul Khuwaisirah, orang-orang yang yaqra'unal Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an, walakin la yujawizu hanajirahum, akan tapi bacaan mereka tidak melampaui pangkal-pangkal tenggorokan mereka. Kata Imam Nawawi, yaitu orang-orang Khawarij itu apa? Ada penafsiran dalam ungkapan bahwasanya bacaan mereka tidak melampaui pangkal tenggorokan mereka. Penafsiran yang pertama yaitu mereka hanya bisa membaca saja tapi tidak memahami hati mereka. Hati mereka tidak paham tentang kandungan Al-Qur'an. Dan yang kedua yaitu amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran yang kedua ini lebih keras dan lebih menyakitkan. Yaitu mereka rajin salat, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang Khawarij, ya. Rasulullah mengatakan, yahkiru ahadukum, ya. Salatahum, salatihim ma'a salatihim. Niscaya salah seorang di antara kalian, wahai para sahabat, kalau kalian lihat orang-orang Khawarij, itu kalian akan meremehkan salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka. Wa yahkiru siyamakum ma'a salatihim, dan kalau kalian bandingkan antara puasa kalian dengan puasanya orang-orang Khawarij, kalian akan menganggap remeh puasa dan salat-salat kalian. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membantah orang-orang Khawarij sebelum mereka muncul dan menebarkan kerusakan di atas muka bumi ini.
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah usul min usuli ahli sunnah wal jamaah. Di antara pokok akidah Islam, wajib bagi kita untuk membantah para orang-orang yang menyebarkan kemungkaran, kelompok-kelompok yang menyimpang dari dinul Islam, yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya bantahan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini banyak. Hakikatnya bantahan-bantahan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita diperintahkan untuk membacanya, mengulang-ulangnya, tidak bosan-bosan untuk membacanya di dalam salat kita. Di dalamnya terdapat banyak sekali bantahan. Di antaranya adalah yaitu bantahan kepada al-mulahidah, yaitu orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Ya, dari mana? Dari bagian awal surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb yang menguasai alam dunia ini. Maka ini merupakan bantahan bagi semua orang ateis yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam dunia ini. Alam dunia ini tercipta dengan sendirinya, dengan proses, kata mereka. Maka ini, ayat ini merupakan bantahan yang sangat jelas bagi al-mulahidah atau al-malahidah, yaitu orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Demikian juga orang-orang komunis. Akidah mereka adalah akidah yang najis. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam surat Al-Fatihah pun terdapat bantahan bagi kelompok-kelompok yang lainnya yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ikhwas sekalian, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya tentang kembali dalam makna Rabb. Rabb, kata beliau, maknanya adalah al-khaliqul murabbi li jami'il khalqi bin ni'am. Rabb, di antara cara untuk membantah orang-orang ateis sekalian, bahwasanya Rabb itu maknanya adalah yang menciptakan. Ya. Orang-orang ateis mengatakan, orang-orang yang mengingkari adanya pencipta mengatakan itu alam ini tidak ada pencipta. Padahal Rabb itu adalah maknanya al-khaliq, kemudian al-murabbi yang mentarbiyah hamba-hambanya dengan segala bentuk kenikmatan. Wal muslih wal malik, Allah itu yang memperbaiki, yang menguasai. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani Rabb Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua yaitu Allah mencipta, Allah memelihara, menjaga, memperbaiki, menguasai, mengatur, memiliki alam dunia. Maka ini semua merupakan kandungan dari makna apa? Rabb, yang itu menjadi dalil yang jelas untuk membantah orang-orang ateis yang menolak adanya Tuhan, yang menolak adanya pencipta alam dunia, yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pernah kita dengar ya, di antara orang-orang yang telah dicabut akalnya, telah dicabut fitrahnya, mereka mengatakan, apakah di zaman kita sekarang ini kita masih membutuhkan Tuhan? La haula wala quwwata illa billah. Mereka mengira Tuhan itu adalah rekayasa pikiran manusia, rekaan pikiran mereka. Ketika mereka tidak bisa mengetahui sebab apa alam dunia ini ada, maka mereka mengatakan, oh berarti ada Tuhan, dan lain sebagainya. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh keji apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini. Yang mereka mengatakan, masihkah dalam alam kita yang begitu canggih kita sekarang ini, di zaman modern semacam ini, kita masih membutuhkan Tuhan, kata mereka. Subhanallah. Kemudian juga ikhwas sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung kata Syekh Shalih Al-Fauzan, terdapat fafiha raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara bantahan yang lain, yang pertama tadi bantahan bagi orang-orang ateis. Kemudian yang kedua, itu bantahan bagi orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Yaitu dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Jadi tidak boleh orang itu beribadah kepada Nyi Roro Kidul atau jin penunggu jembatan atau jimat-jimat ya, atau kepada para dukun dan lain sebagainya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Karena Allah mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk membaca, Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya. Dan bagi ikhwas sekalian yang mungkin telah mempelajari bahasa Arab, maka akan mengetahui, ya, dengan mantap, dengan jelas bahwasanya ayat ini menunjukkan dalil yang sangat jelas tentang tauhid. Ya. Karena dari mana? Karena kalau kita baca ayat ini, ya, mungkin bagi yang belum belajar bahasa Arab mungkin nanti bisa belajar bahasa Arab. Yaitu di dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka itu adalah, kalau dalam kalimat itu kedudukannya adalah objek, ya, objek, ya. Tahu objek, ya, bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, ya. Misalnya Muhammad melihat bulan, nah, objeknya bulan. Nah, ini objeknya adalah kamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, objek itu asalnya di mana? Objek asalnya di depan, di belakang. Nah, dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan objek itu di mana? Di depan. Nah, dan dalam kaidah bahasa Arab, ya, kalau sesuatu yang harusnya di belakang kok ditaruh di depan, maka itu memberikan faedah pengkhususan, ya, pembatasan. Artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ya. Itu kalau kita paham bahasa Arab, ya. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah ini, dan setiap hari kita baca dan kita ulang-ulang, ya, maka kita akan paham betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat karena Allah, bukan karena dilihat orang, ya kan? Kita salat sunnah, ya, karena Allah, bukan karena dilihat orang. Kita bersedekah juga karena Allah, bukan karena dilihat orang. Demikian juga ketika kita berlaku baik, berakhlak baik kepada tetangga atau kepada saudara dan lain sebagainya, kita semua lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, di dalam surat Al-Fatihah yang terdapat bantahan bagi orang-orang musyrik. Dan satu hal yang perlu kita catat dan kita ingat baik-baik ikhwas sekalian, ketika disebutkan orang musyrik, maka janganlah kita merasa bahwasanya diri kita ini telah bersih dari kesyirikan, ya. Ya, jangan merasa kita ini bersih dari syirik. Kenapa demikian? Karena lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Meskipun demikian beliau berdoa dan mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sementara aku tahu, dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. Rasulullah SAW beliau khawatir kalau beliau terjerumus dalam syirik. Bahkan Allah mengancam, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbaton amaluka, maka semua amalmu akan hapus, ya. Demikian juga para sahabat adalah orang-orang yang sangat takut terjerumus dalam syirik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, wahai para sahabat, sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian, lebih aku khawatirkan daripada masih dajjal, yaitu syirik asghar, yaitu riya. Para sahabat dikhawatirkan tertimpa riya. Lalu bagaimana lagi dengan kita, yang kita ini masih ilmunya masih sedikit, amal kita masih sedikit. Apa yang kita ketahui banyak, yang kita amalkan sedikit. Yang kita amalkan yang sedikit itu pun yang ikhlas mungkin lebih sedikit lagi. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengintrospeksi diri. Ketika kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah ini, bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat bantahan bagi orang-orang musyrik. Maknanya Allah tidak meridhai kesyirikan, Allah membenci kesyirikan, dan Allah tidak senang kalau ada seorang hamba dia beramal suatu amal soleh, tapi dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari ridhonya, bukan untuk mencari kecintaan Allah, tapi dia beramal untuk mencari ridho dan kecintaan manusia. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mengintrospeksi diri ketika kita membaca surat ini. Ya, sudahkah kita melaksanakan ajaran tauhid dengan bersih, dengan baik, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW? Karena ikhwas sekalian, masalah tauhid ya tidak sebagaimana masalah-masalah yang lain yang tampak. Ya, misalnya kita wudu, kalau kita salah maka kita bisa koreksi, ya, dengan mudah bisa dilihat. Demikian juga salat. Akan tapi masalah tauhid ikhwas sekalian, masalah hati. Sementara hati kita ketahui adalah hati itu ya taqallab, hati manusia itu berbolak-balik.
Ya, makanya dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati, tidak ada sesuatu yang lebih susah aku obati daripada niatku, fa innahu yataqallab, karena hati itu berbolak-balik sekalian. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka sekalian, setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, setiap kali kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu, hendaknya kita mengingat pentingnya kita meluruskan niat kita dalam beribadah, pentingnya kita mengikhlaskan segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita mengatakan ini bantahan bagi orang-orang musyrik yang suka menyembah kubur, yang suka memberikan sesaji di laut selatan, yang datang ke dukun-dukun dan lain sebagainya. Saya kan tidak. Nah, kemudian dia seolah-olah dia bersih, dia merasa saya kan tidak musyrik. Ya. Saya kan sudah belajar tauhid. Ya. Saya sudah banyak baca buku-buku tauhid. Saya sudah punya kitab-kitab ulama yang membahas tentang tauhid. Saya sudah punya banyak rekaman-rekaman kajian tentang tauhid. Kemudian dia seolah-olah terbebas. Ya. Seolah-olah dia tidak terjerumus dalam syirik. Wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu di dalam surat Al-Fatihah pun terdapat bantahan yang lain. Jadi tadi sudah ada bantahan yang pertama untuk siapa? Orang-orang ateis. Bantahan yang kedua untuk orang-orang musyrik. Dan sekali lagi, jangan mengira ketika membantah orang musyrik maknanya kita tidak menjadi sasaran. Ya, bisa jadi kita adalah orang yang melakukan kesyirikan sementara kita tidak sadar. Kemudian yang ketiga, terdapat bantahan bagi ala tawaifi hadhil ummah, yaitu kelompok-kelompok di antara kaum muslimin yang mungkin akrab dengan di telinga kita dengan istilah aliran-aliran sesat, ya. Aliran-aliran apa? Sesat. Itu aliran-aliran di dalam Islam, mereka tidak kafir, ya. Mereka tidak kafir, mereka masih muslim, akan tetapi mereka memiliki dosa yang sangat besar, yaitu memiliki penyimpangan dalam masalah manhaj, dalam masalah metode beragama. Seperti misalnya kata beliau orang-orang Jahmiyah, ya. Orang-orang Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, ya. Kemudian Asy'ariyah, ini mungkin nama-nama yang bagi sebagian orang masih asing karena mungkin belum pernah mendengar. Itu Jahmiyah, itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara, ya. Aneh kan? Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa. Ya, bahkan Allah menyebut Musa itu kalimur rahman. Ya. Yang Rasulullah SAW menyebut Musa itu sebagai kalimur rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah. Dan Al-Quran itu isinya ya pembicaraan Allah. Makanya Allah sebut Al-Quran itu kalamullah. Ya. Dan para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Barang siapa mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, maka dia kafir, ya. Tapi ya karena begitu banyak tipu daya setan yang menimpa orang-orang ini, itu orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Maka tentu saja ini adalah sebuah kekeliruan. Ini aliran-aliran yang sesat, ya. Kemudian ada juga kelompok yang disebut sebagai Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah, yang mereka ini terlalu mengagungkan akal mereka, ya. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengagungkan akal mereka sampai-sampai mereka menolak sebagian masalah iman kepada perkara-perkara yang gaib, ya. Bahkan mereka juga Mu'tazilah, demikian juga orang-orang Khawarij, itu mereka adalah mengatakan pelaku dosa besar, ya, itu adalah kekal di dalam neraka, ya. Orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang Khawarij yang kalau kita sekarang ini mungkin sering membaca atau mendengar bahwasanya orang-orang yang suka melakukan pengeboman, ya, terorisme dan semacamnya, itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij, ya, yang suka memberontak kepada penguasa muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ini akarnya, sebabnya mereka memiliki keyakinan. Apa keyakinan mereka? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, orang yang berzina, minum khamar, mencuri, korupsi,
itu kekal di dalam neraka. Kekal di dalam apa? Neraka. Ya. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan di dunia dia tidak kafir, dia itu tidak kafir tapi juga tidak beriman. Ya, istilah mereka itu manzilah baina manzilatain. Jadi orang itu tidak kafir, tidak mukmin gitu. Tapi di akhirat menurut mereka berdua, yaitu siapa? Khawarij dan Mu'tazilah, ya sama-sama saja orang itu kalau dia melakukan dosa besar, tidak bertobat, maka dia kekal di neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala Allah itu Maha Ghafur, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Perhatikan ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Taala berfirman, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tentu saja dosa lain yang setingkat dan lebih tinggi daripada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan masih mengampuni, Allah masih akan memberikan kesempatan ampunan bagi orang-orang yang melakukan dosa di bawah syirik. Jadi bagi orang yang Allah kehendaki. Makanya Allah mengatakan, "Ya ibadi, law ataitani bi qurbil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurbiha maghfiratan." Disebutkan dalam hadis yang sahih, wahai anak manusia, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian datang menghadapku dengan dosa hampir sepenuh bumi, ya, dengan dosa hampir sepenuh bumi. Dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Hampir sepenuh bumi. La tusyriku bi syai'an, tapi syaratnya apa? Kamu tidak melakukan syirik, tidak kafir, ya, tidak melakukan pembatal keislaman. La ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula, yaitu bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Jadi maknanya apa? Bisa saja orang itu melakukan dosa besar, kemudian dia belum sempat bertobat di dunia, kemudian di akhirat Allah ampuni dosanya karena mungkin amal yang solehnya banyak, ikhwas sekalian. Tapi ikhwas sekalian, sama sekali ini bukan dorongan untuk seorang bermaksiat, bukan meremehkan dosa-dosa besar, sama sekali bukan. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwas sekalian, kita wajib mengingkari ahlul bid'ah, orang-orang seperti Mu'tazilah, demikian juga Khawarij, dan demikian juga kelompok yang lain yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu Al-Asy'ariyah, yaitu orang-orang yang mengimani sebagian nama dan sifat Allah tapi tidak mengimani sebagian nama dan sifat Allah yang lain, ya. Yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kelompok-kelompok ini yaitu Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah, mereka itu sesat, ya, di antara kesesatan mereka adalah dalam masalah apa? Takdir, ya. Demikian juga kata beliau, jadi sudah banyak, ya. Jadi ada bantahan kepada orang ateis, ada bantahan kepada orang musyrik, ada bantahan kepada aliran sesat, yaitu yang membantah takdir misalnya. Kemudian kata beliau ada juga bantahan bagi orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Menganggap bahwasanya Allah itu tidak punya sifat. Maka ikhlas sekalian, kalau kita cermati sebenarnya orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat seperti Jahmiyah misalnya, mereka mengatakan Allah itu tidak punya nama dan sifat. Ya, makanya pantas kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya orang-orang Jahmiyah itu ya'budu sonaman, mereka itu menyembah patung. Kenapa? Karena Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang kita sembah. Karena Allah yang kita sembah itu Maha melihat, Maha mendengar, bisa berbicara dan lain sebagainya. Allah yang mereka sembah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara. Apa yang mereka sembah? Patung. Maka ikhwas sekalian, sangat jelek sekali orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah nama dan sifat seperti orang-orang Jahmiyah dan semacamnya. Kemudian juga ikhwas sekalian, masih banyak bantahan sebenarnya dalam surat Al-Fatihah ini, ya, tentang apalagi kalau kita mengkaji pembahasan tauhid asma wa sifat. Di sana banyak sekali firqah-firqah yang menyimpang, dan mungkin bukan di sini tempat yang tepat untuk membahasnya. Dan insyaallah taala mungkin akan disampaikan mungkin oleh ustaz yang lain tentang pembahasan khusus tentang asma wa sifat, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, tauhid asma wa sifat sekalian. Karena kenapa? Karena sebagaimana dulu pernah kita sampaikan sebuah muqaddimah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya manusia itu akan bisa mencapai kesempurnaan dirinya,
ya kesempurnaan masalah ilmu yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tauhid asma wa sifat ya. Dan banyak buku yang bisa dipelajari dalam hal ini. Misalnya bagi yang ingin membaca atau mengkaji silahkan melihat, yaitu misalnya buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menulis sebuah buku yang sangat penting, yang patut untuk dipelajari oleh setiap penuntut ilmu dan setiap muslim, yang berjudul Lum'atul I'tiqad ya. Lum'atul I'tiqad yang saya kira sudah pernah ada terjemahannya ya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada sarahnya, itu sarah Lum'atul I'tiqad. Setahu saya juga sudah ada terjemahannya. Kemudian juga bisa membaca buku yang lain seperti misalnya Al-Qawaidul Musla, yaitu kaidah untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus masalah kaidah nama dan sifat Allah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga bagi yang ingin membaca bisa membaca tulisan dari Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani, itu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah ada terjemahannya. Semoga apa yang singkat ini bisa bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita pelajari itu semakin menambah tawakal kita kepada Allah, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.